Welcome at SMBN to Tembelang in Bridging Course English Program. Selamat datang di SMBN 2 Tembelang pada pembelajaran Bahasa Inggris Bridging Course tahun ajaran 2021-2022. Semoga kalian bisa memahami dan simak slide berikut. Oke. Berikut materi yang akan kita pelajari pada program Bahasa Inggris Bridging Course. Yang pertama yaitu greeting and introduction, menyapa dan memperkenalkan diri. Yang kedua, things around us, benda-benda yang ada di sekitar kita. Ini terbagi menjadi dua, yaitu singular and plural noun. Singular artinya kata benda tunggal, plural kata benda jamak. Yang ketiga, people appearance, menilai seseorang dari segi penampilan. Yang keempat, days, hari, dates, tanggal, dan and time, dan waktu. Materi pertama yaitu greeting. Greeting and responses. Greeting itu menyapa tadi ya, dan menanggapi ini terbagi menjadi dua, secara formal ya, pada situasi formal atau resmi, dan pada situasi informal atau acara tidak resmi. Di sini ada good morning, responnya good morning, yang artinya selamat pagi. Good afternoon, responnya good afternoon. Selamat sore. Good evening, responnya good evening. Selamat petang. Good day. Good day. Selamat siang. Greeting good night, responsnya good night. Selamat tidur. How are you? Bagaimana kabarmu? Maka responnya I am fine. Thank you. Saya baik-baik saja. Atau bisa juga how are you? Bagaimana kabarmu? Maka responnya fine, thanks. Yang kedua yaitu pada situasi informal atau tidak resmi. Hai Desi, maka responnya hello Lucky. Hello Okta, responnya hai Dania. How are things? Bagaimana kabarnya? Maka responnya very well. Bisa juga how are things? I am okay. Atau bisa juga how are things? Not too bad. Tidak terlalu bagus. Artinya badannya mungkin kurang sehat. Atau not too bad, tidak terlalu baik. Berikutnya, let's practice. Mari kita berlatih ya. Read the conversation and perform with your friend. Maksudnya, marilah kita berdialog atau bercakap-cakap dan berperilaku bersama teman kalian. Hi, I am Aldo. What is your name? Hai, aku Aldo. Siapa namamu? Hai,
My name is Ariel. Namaku Ariel. I am a new student here. Aku adalah murid baru di sini. How do you do, Aldo? Bagaimana kabarmu, Aldo? Maka responnya, how do you do, Arif? Bagaimana kabarmu, Arif? Nice to meet you. Bisa disambung ya dengan nice to meet you, yang artinya senang berjumpa dengan kamu. Jadi kalau disapa how do you do, maka responnya how do you do. Kemudian di sini nice to meet you, maka responnya nice to meet you too. Senang berjumpa kamu juga. Sari, dialog 2. Good morning, my name is Sari. Maka responnya good morning, I am Lala. This is my friend Dara. Selamat pagi, aku Lala. Ini temanku, Dara. Hai Dara. Hai Sari, I am glad to see you. Saya senang berjumpa dengan kamu. I am glad to see you too. Kalau disapa I am glad to see you, maka responnya I am glad to see you too. Saya senang berjumpa dengan kamu juga. Berikutnya, things around us, benda-benda di sekitar kita. Listen and repeat. Simak dan tirukan guru kamu. What is it? Apakah ini? It is a table. Itu adalah sebuah meja. Kata it bisa berarti ini, bisa berarti itu. Oke. Things around us. Berikutnya, benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya. Ini ya, di situ ada pensil. Jumlah pensilnya 1, ya. Kita bisa katakan a pencil. A pencil. Ya, itu sebuah pensil. Kita bertanya sama teman kita, bisa menggunakan what is it? Apakah ini? It is a pencil. Ini sebuah pensil. Kalau kursi, what is it? It is a chair. Apakah ini? Itu adalah sebuah kursi. Kemudian, pada nomor 10 di situ ada umbrella. Pertanyaannya, what is it? Apakah ini? It is an umbrella. Itu sebuah payung. Di sini tidak menggunakan artikel a, tetapi menggunakan an. Tulisannya an ya, an. Kalau yang tadi a chair, ini menggunakan a. Kursinya 1, tapi menggunakan a. Di dalam bahasa Inggris, artikel atau satuan sebuah benda itu ada yang menggunakan a, ada yang menggunakan an. Kalau itu dipakai apabila kata benda yang mengikutinya jumlahnya 1 dan huruf awalnya konsonan, seperti kata pencil, chair, dictionary. Itu menggunakan a. Tetapi kalau umbrella itu huruf awalnya berupa vowel atau vokal, sehingga menggunakan an umbrella. Sedangkan yang ketiga the itu bila bendanya 1 sudah jelas. 2, benda yang mengikutinya bisa lebih dari 1.
Dan yang ketiga, apabila bendanya hanya ada satu. Dan yang keempat, bila bendanya sudah pernah disebutkan sebelumnya. Hanya sekedar tahu saja ya untuk the. Nah, berikutnya things around us juga, tetapi di sini berupa contoh ya. Bagaimana kita menanyakan jumlah benda tadi? Kita bisa menggunakan kata tanya how many. How many apples? How many apples are there? Berapa banyak apel yang ada di sana? Maka jawabannya there are 3 apples. Di sana ada 3 buah apel. Jadi kalau tadi menggunakan itu jika bendanya satu, atau juga jika bendanya satu. Nah, di sini kalau bendanya lebih dari satu, maka kata bendanya bisa ditambahkan s. Itu jika huruf akhirnya, kalau tadi huruf apal ya, sekarang huruf akhir dari benda itu berawalan atau berakhiran dengan konsonan. Apple, an apple, maka menjadi apples. Nah, berikutnya contoh ya, let's and practice. What are there in the bowls? Apa yang ada di dalam mangkok? Nah, jawabannya there are fruits. Di sana ada banyak buah-buahan. Jadi di sini fruitnya ada s-nya ya, karena jamak atau plural. Berikutnya, are there any apples in the bowl? Apakah di sana ada banyak apel di dalam mangkok? Maka jawabannya no, there are not. Tidak, di sana tidak ada apel. Kemudian yang kedua, are there any bananas in the bowl? Apakah di sana ada banyak pisang di dalam mangkok? Maka jawabannya yes, there are. Ya, di sana ada banyak pisang. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, maka jawabannya bisa yes, bisa no. Ya, saya ulangi lagi. Untuk pertanyaan yang diawali dengan are, ya, atau to be, di sini bisa dijawab yes atau no. Beda dengan berikut ini, yaitu kata how many. How many bananas are there? Berapa banyak pisang yang ada di sana? Menanyakan jumlah pisang. Maka jawabannya tidak boleh yes atau no, tetapi dijawab dengan there are 2 bananas. Di sana ada 2 buah pisang. Oke. Berikutnya, people's appearance, penampilan seseorang. Penampilan seseorang itu bisa dilihat dari segi gender, yaitu jenis kelamin. Kalau laki-laki,
Nah, ini ya, laki-laki ini bahasa Inggrisnya male. Kalau perempuan, ini ya perempuan, maka bahasa Inggrisnya female. Apa kalau laki-laki? Male. Kalau perempuan, female. Berikutnya bisa berdasarkan usia, age, yang artinya usia, age. Nah, usia ini kita perhatikan ya. Nah, di sini ada 2 orang laki-laki yang masih muda, maka bahasa Inggrisnya yaitu young. Apa cah? Young. Young yang artinya muda. Yang tengah ini tidak muda dan tidak tua. Gambarnya ibu-ibu ya. Nah, ini bisa kita katakan middle age. Middle age. Middle age. Setengah tua. Berikutnya ini ada nenek-nenek ya. Nah, bahasa Inggrisnya adalah old. Old. Old yang artinya tua. Kemudian berdasarkan general appearance, berdasarkan penampilan secara umum. General itu artinya umum. Kita lihat ya. Nah, ini perhatikan, kalian tahu laki-laki ini, wanita ini, dan juga bapak-bapak ini ya. Nah, laki-laki ini kalau menurut penampilan secara umum maka di sini adalah tampan. Bahasa Inggrisnya tampan adalah handsome. Kemudian di sini ada wanita cantik. Bahasa Inggrisnya adalah beautiful. Dan juga ada bapak-bapak di sini ugly. Ya. Jelek. Tampan bahasa Inggrisnya apa tadi? Handsome. Handsome. Cantik bahasa Inggrisnya beautiful. Beautiful. Ugly bahasa Indonesianya jelek. Bahasa Inggrisnya ugly. Ugly. Nah, berikutnya berdasarkan height. Height itu tinggi badan ya. Perhatikan di sini ada 3 orang. Nah, yang pertama pendek, yang kedua sedang-sedang saja, yang ketiga apa ini ya? Oh, tinggi. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini kalau pendek bahasa Inggrisnya short. Apa aja? Short. Short yang artinya pendek. Nah, kalau tinggi ini tall. 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 Kalau sedang di sini medium. Medium height. Medium height. Medium height. Ini kalau sedang. Berikutnya bisa juga menilai seseorang dengan weight. Weight itu berat badan. Perhatikan di sini gambar. Nah, di sini ada gambarnya anak ya yang sangat langsing ya. Di sini langsing, sangat kurus ya. Kemudian langsing ya lumayan lah ya. Kemudian yang ketiga gemuk. Nah, bahasa Inggrisnya langsing itu slime. Slime. Slime yang artinya langsing. Kemudian kalau kurus, ini yang tepi sendiri kurus ya, thin. 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 Kemudian yang gemuk di sini fat. 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 Gemuk. Bisa ya. Jadi gemuk, fat, langsing, slime, kurus, thin. Berikutnya kita bisa menilai people's appearance, penampilan orang berdasarkan jenis dan panjang
rambut. Nah, ini ada beberapa gambar ya. Ada yang rambutnya panjang, ada yang keriting, ada yang sebau, ada yang krewul, ya, keriting, ya. Ada juga yang botak, ya, ada juga yang pendek, ya. Ada juga yang apa di sini? Kaku, ya, rambutnya kaku. Nah, bahasa Inggrisnya apa coba? Kalau panjang, long, lurus, itu straight. Jadi rambutnya lurus. Straight. Apa? Straight. Kalau berombak, wavy. Berombak, wavy. Wavy. Gambar 2. Kemudian kalau rambutnya sebau, maka bisa kita katakan shoulder length. Shoulder length. Shoulder length. Shoulder length. Kemudian kalau rambutnya pendek, short. 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 Short hair. Berarti rambutnya pendek. Kalau krewul atau keriting, curly. 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 Ya. Keriting, curly hair. Berarti berambut keriting. Spiky. 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 Kaku. Spiky hair. Rambutnya kaku. Bald. 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 Botak. Bald hair. Berarti rambutnya botak atau tidak berambut. Nah, berikutnya people appearance menilai penampilan orang berdasarkan bentuk wajah, ya. Kita perhatikan types of face. Nah, ini ada wajahnya yang bundar, ada oval, ada segitiga, ada kotak, ya. Cantik-cantik. Kita lihat yang bundar, wajah bundar, bahasa Inggrisnya round. 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 Yang oval atau lonjong di sini oval. 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 Yang segitiga triangular. 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 Segitiga. Kemudian yang segi empat square. 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 Kemudian yang wajahnya ada juga ya yang panjang wajahnya long. 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 Oke. Keempat, kita mempelajari days, dates, and time. Hari, tanggal, dan jam. Kita lihat ya. There are 7 days in a week. Ada 7 hari dalam 1 minggu. We will learn how to say them one by one. Kita akan mempelajari bagaimana mengatakannya satu demi satu. Here are what we will do. Di sini apa yang akan kita lakukan? First, we will listen carefully to our teacher say the names of the days. Pertama-tama, kita akan mendengarkan guru secara berhati-hati terhadap apa yang guru katakan dan nama-nama dari hari. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Yang kedua, kita akan mengulangi kata-kata setelah guru satu demi satu. Oke? We will say the sentences loudly. Kita nanti juga akan mengatakan kalimat dengan keras, clearly, jelas, and correctly dengan benar. Nah, di sini Monday. Monday. Monday, Senin, kemudian Tuesday, Tuesday, Selasa, Wednesday, Wednesday,
Rabu, Thursday, Thursday. Kamis, Friday, Friday. Jumat, Saturday, Saturday. Sabtu, Sunday, Sunday. Minggu. Nah, untuk agar kalian hafal, kita bisa bernyanyi ya. Yuk nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. 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 Oke, bisa ya? Nah, sekarang contoh kalimat ya. Kita lihat kalimat. Nah, ini today is Friday. Diingat-ingat ya. Today is Friday. Hari ini hari Jumat. Diingat-ingat. Tomorrow is Saturday. Berarti besok adalah hari Sabtu. Yesterday was Thursday. Kemarin kalau hari ini tadi kan Jumat, berarti kemarin was Thursday. Thursday artinya hari Kamis. Kemarin adalah hari Kamis. Di sini ada 2 to be ya. Ada is, ada was. Is itu dipakai today, tomorrow. Was dipakai kalau yesterday karena sudah lampau ya. Berikutnya Saturday is after Friday. Ya, hari Sabtu adalah setelah hari Jumat. Berikutnya after Monday is Tuesday. Setelah Senin adalah Selasa. After Monday is Tuesday. After artinya setelah. Berikutnya Wednesday is before Thursday. Wednesday is before Thursday. Before artinya sebelum. Jadi hari Rabu adalah sebelum benarkah? Hari Rabu adalah sebelum Kamis. Oke. Berikutnya before. Before artinya sebelum. Ini salah ya. Before Tuesday is Monday. Ya, before artinya sebelum, Tuesday Selasa. Jadi sebelum Selasa adalah Senin. Perhatikan, today is Monday. Hari ini hari Senin. Tomorrow, perhatikan ya, hari ini hari Senin. Today is Monday. Tomorrow is Tuesday. Besok adalah hari Selasa. Yang kita pegang today is Monday ya. Tomorrow is Tuesday. Besok adalah hari Selasa. Nah, yesterday was Sunday. Kita kembali ke today is Monday ya. Jadi yesterday was Sunday. Kemarin adalah hari Minggu. Yesterday was Sunday. Ingat ya, kalau yesterday menggunakan to be-nya was. Kalau tomorrow kita pakai is.
today kita pakai is. Ada 3 to be ya, is, am, are. Ya, was kok bisa? Ya, was itu to be bentuk kedua dari a dan is. Sekedar tahu ya. To wish, to say the date in English. Ada 2 cara untuk mengatakan tanggal di dalam bahasa Inggris ya. Di sini April the 21st 2021. April tanggal ke-21 tahun 2021. Jadi, yang berikutnya the 21st of April 2021. April tanggal 21. Ya. Di sini kalau tanggal disebutkan dulu maka menggunakan the dan of. Ya, diperhatikan. Berikutnya August the 17th 2021. The 17th of August 2021. May the 2nd 2021. The 2nd May. The 2nd of May 2021. Diingat-ingat ya. Jadi kalau bulannya dulu maka tanggalnya tidak pakai of. Kalau tanggalnya dulu maka perlu the dan of. Berikutnya ini ada to dan ada pas. Bagaimana kita membaca tanggal ya? To yang artinya kurang, pas yang artinya lebih. Kalau tepat kita pakai o'clock ya. Ini ada jarum ya, jarum panjang namanya long hand, jarum pendek yang namanya o'clock. Di situ ada angka 1 sampai dengan 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11. Oke ya. Nah, ini kita menuliskan jam. Bagaimana kita bertanya jam? Kita bertanya jam bisa menggunakan kata tanya what is the time? What time? Jam berapa? What is the time? Ya, jam berapa ini atau what time is it? Ya, bisa juga menggunakan what time is it? Ya, sekarang what time is it now? Sekarang jam berapa? Boleh ya. What time is it? Nah, kita perhatikan what time is it atau what is the time? It is 1 o'clock. Kalau jamnya tepat kita menggunakan satuan o'clock ya. Nah, ini gambar jam 2. What time is it? It is 2 o'clock. Atau what is the time? Nah, kalau di sini jamnya lebih dari 5 menit. Nah, untuk mengatakannya kita bisa mengatakan what is the time? It is 5 past 1. Berarti jam berapa? Jam 1 lebih 5 menit. Pas itu artinya lebih ya. Tetapi kita bisa juga mengatakan dengan cara yang lain, yaitu it is 1:05. Bisa ya. Oke. Berikutnya what is the time? It is 5 to 1. Ya, it is 5 to 1. Jam 1 kurang 5 menit. Perhatikan long hand-nya, jarum panjang dan short hand-nya. Atau bisa kita mengatakan juga kalau jam 1 kurang 5 menit berarti sama artinya jam 12 lebih 55 menit. Atau bisa kita katakan it is 12:55
5. Bagaimana? It is 12:55. Jam 12:55 menit. Berikutnya. Nah, di situ jarum pendek ada di angka 7, jarum panjang ada di angka 10. Ini artinya jam. 7 kurang 10 menit. What is the time? It is 10:07. Kurangnya dulu 10 menit, kemudian to artinya kurang, kemudian 7 jamnya. Jadi menit dulu, kemudian to, kemudian jam. Atau bisa juga jam berapa ya? Jam 6:50 menit. Sehingga what is the time is it? Bisa dikatakan it is 6:50. 6:50. Oke, berikutnya what is the time? Perhatikan jarumnya ada di angka 3, jarum panjang juga di angka 3, sama-sama di angka 3. Artinya jam ini menunjukkan jam 3 kurang 15 menit. Nah, 15 itu bahasa Inggrisnya quarter. 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 Lebih artinya past. Past. 3. What is the time? Atau what time is it? It is 3:15. Ini jam 3:15 menit. Oke, berikutnya what is the time? Atau what time is it? Jam berapa ini? It is 5:15. Jam 5:15 menit. Jam 5:15 menit. It is 5:15. Atau bisa juga jam 4:45 menit ya. Atau kita bisa katakan what time is it? It is 4:45. Jam 4:45 menit. Oke, berikutnya kita lihat. Nah, what is the time? Atau what time is it? Di situ long hand-nya menunjukkan angka 9, short hand-nya menunjukkan angka 3. Artinya jam ini menunjukkan jam 3 kurang 15 menit. So, it is 2:45. It is 2:45. Ya. Ini jam 3 kurang 15 menit atau bisa dikatakan jam 2:45 menit. It is 2:45. Ingat ya, it is 2 jamnya dulu, 45. Kemudian menitnya itu cara yang lain ya, atau cara ke-1. Berikutnya it is 4:45. Jam 5 kurang 15 menit. Ya. Atau bisa juga jam 4:15 menit. It is 4:45. Cara 1. It is 4:45. Cara 2, it is 4:45.
Berikutnya, what time is it? Jam berapa? Ini, it is 7:30. Perhatikan longhand-nya ada di angka 6, berarti jam menunjukkan 30 menit ya. Kemudian shorthand-nya, jarum pendeknya di angka 7. Oke. Sehingga menjadi what time is it? It is 7:30. Ya. Ini jam 7 lebih 30 menit. Atau bisa dikatakan what time is it? It is 7:30. Cara 1 ya. It is 7:30. Berikutnya, what time is it? Ya. Jam berapa di sini? It is 7:30. Ya. Ya, jam 8 kurang 30 menit. It is 7:30. Jam 8 kurang 30 menit. Oke anak-anak. Ya, jadi untuk penggunaan jam, cara membacanya bisa dengan 2 cara. Cara pertama menunjukkan angkanya dulu, baru menitnya. Cara yang kedua, menitnya dulu, baru angkanya. Ingat, kalau kurang maka diberi to, kalau lebih diberi kata pas. Itu untuk cara yang kedua. Jadi menitnya dulu, kemudian diikuti pas atau to, baru kemudian jamnya. Oke, selamat belajar. Semoga kalian sukses dalam mengerjakan post-test bahasa Inggris. Goodbye and see you. Selamat tinggal, sampai jumpa in English class, pelajaran bahasa Inggris pada minggu berikutnya setelah kalian MPLS. Oke?